Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat semua, nggih. Untuk minggu lalu kita sudah melaksanakan atau mengikuti PTS dan gimana? Sudah puas dengan nilainya belum? Nah, untuk PTS itu adalah nilai murni, nilai asli, belum ada tambahan nilai tugas maupun nilai ulangan. Jadi, bagi anak-anakku yang masih nilainya di bawah KKM, tetap semangat dan harus diperbaiki lagi dan belajar lebih giat lagi nggih, untuk memperbaiki nilai tersebut nanti di rapot semesteran. Jadi untuk nilai PTS kemarin bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih giat lagi dalam belajar. Jangan patah menyerah walaupun kalian tidak bisa bahasa Jawa dan karena juga banyak yang dari luar Jawa, tetapi kalian sudah ada di Jawa, jadi bisa beradaptasi dengan bahasa Jawa. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang babakan cerita pengalaman pribadi. Nah, setiap orang pasti itu mempunyai pengalaman pribadi. Entah itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang menyedihkan, itu pasti setiap anak mempunyai itu. Dan biasanya pengalaman pribadi yang sifatnya atau dalam suasana senang pasti itu bakal diingat terus. Momen seperti waktu ulang tahun atau momen seperti kelulusan, itu kan sesuatu yang menyenangkan, pasti akan diingat terus. Tetapi tidak menutup kemungkinan pengalaman yang menyedihkan itu juga akan teringat, seperti kehilangan orang yang disayangi, maksudnya keluarga nggih, atau kehilangan atau ditinggal sahabat pergi merantau, itu pasti juga akan menyisakan momen-momen yang tidak akan dilupakan. Jadi untuk kali ini Ustazah akan menjelaskan apa itu pengalaman pribadi. Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus dicapai itu adalah memahami isi teks cerita pengalaman, meringkas isi teks narasi tentang peristiwa atau kejadian dengan ragam kromo. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menguraikan isi teks cerita pengalaman dan menjelaskan kata-kata yang sulit dalam bacaan teks cerita pengalaman dengan benar. Jadi, untuk tujuan pembelajaran dari cerita pengalaman ini, siswa atau anak-anak bisa menguraikan isi apa yang ada di cerita pengalaman tersebut. Nah, untuk materinya, Ustazah akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama, cerita pengalaman pribadi untuk pengertiannya. Yang kedua, kerangka cerita pengalaman. Yang ketiga, jenis pengalaman pribadi. Dan yang terakhir atau ingkang pungkasan yaitu cara nulis cerita pengalaman pribadi. Jadi untuk pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan 4 poin yang telah Ustazah sebutkan ini. Langsung saja. Untuk pengertian cerita pengalaman pribadi yaitu cerita kang kedadeane sing dilakoni diri pribadi ana ing kasunyatan. Jadi cerita pengalaman pribadi itu sifatnya nyata nggih, bukan khayalan dan benar-benar dilakukan atau benar-benar terjadi. Jadi, cerita pengalaman pribadi adalah cerita yang dilakukan diri sendiri yang sifatnya nyata atau maksudnya benar-benar terjadi. Lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Bisa dilihat untuk contoh yang pertama itu dilihat dari gambarnya nggih, itu adalah pengalaman pribadi yang menyenangkan, kumpul dengan teman-teman, bisa bermain, bisa tertawa. Nah, itu adalah
contoh pengalaman pribadi yang bersifat menyenangkan. Kemudian contoh yang kedua, nah ini bisa dijelaskan di sini ada hewan-hewan, berarti kalian sedang berlibur atau melihat hewan di kebun binatang. Ini juga bisa menjadi pengalaman pribadi yang menyenangkan. Kemudian contoh yang ketiga, nah ini pasti yang dirindukan di momen seperti ini atau di saat pandemi seperti ini adalah berjalan bersama untuk menuju ke sekolahan. Kalau untuk anak pondok ya berjalan dari pondok kemudian berjalan bersama-sama untuk menuju ke sekolahan. Ini pasti momen seperti ini momen yang akan kalian rindukan atau yang memang sudah benar-benar kalian rindukan, yaitu bisa berangkat bersama untuk menuju ke sekolahan. Next, lanjut. Nah, cengkorongan nulis pengalaman pribadi atau kerangka dalam menulis pengalaman pribadi itu apa saja? Yang pertama, tema. Ada yang tahu apa itu tema? Tema itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah gagasan pokok, ya. Jadi sebuah cerita itu tidak mungkin kalau tidak ada tema. Jadi tema itu adalah gagasan yang paling pokok atau kalau kalian menulis atau mau menulis kerangka cerita apapun itu, cerita narasi, cerita deskripsi, itu pasti harus tahu temanya dulu, harus menentukan temanya dulu. Kemudian yang kedua ada latar utawa setting. Nah, ini biasanya menggambarkan waktu, tempat, lalu suasana atau kahanan. Nah, untuk alur yaiku sawijining runtutan kedadean kang ndadekake cerita. Nah, alur itu ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian pacalaton. Pacalaton itu apa? Pacalaton dalam bahasa Indonesia adalah dialog. Jadi di sebuah cerita itu bisa juga ada pacalatonnya, ada dialognya yang terselip dalam cerita tersebut. Nah, miturut panggonan, prolog lan epilog. Kalau miturut cacahing paraga ada monolog lan dialog. Nah, lanjut. Jenisnya pengalaman pribadi. Yang pertama, pengalaman nyenengake. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, pengalaman pribadi itu pasti ada pengalaman yang menyenangkan dan ada pengalaman yang menyedihkan. Contohnya yang menyenangkan seperti tadi, waktu ulang tahun, momen saat ulang tahun, kemudian bisa waktu saat naik kelas. Nah, itu sifatnya menyenangkan. Kemudian, nih pengalaman nyedihake, ditinggal atau ditinggal keluarga, nggih. Bisa ditinggal pergi atau ditinggal meninggal, itu pasti pengalamannya menyedihkan. Kemudian pengalaman lucu. Nah, selain ada pengalaman menyenangkan, pengalaman menyedihkan, pasti ada juga pengalaman lucu. Seperti pada saat itu kalian sedang jalan-jalan, kemudian kalian tiba-tiba terjatuh dan teman kalian seketika saat itu langsung tertawa, menertawakan kalian karena melihat tingkah laku kamu. Nah, jadi itu bisa dikatakan pengalaman lucu. Kemudian yang terakhir, pengalaman medeni. Nah, biasanya pengalaman medeni ini terlihat atau dapat dikategorikan adalah mitos, ya, atau pengalaman horor. Nah, jika kalian mempunyai pengalaman horor, itu maksudnya ke pengalaman medeni. Nah, piye to carane nulis pengalaman pribadi? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, yang pertama atau ingkang kapisan yaitu nemtokake topik utawa tema cerita. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, tema itu adalah gagasan pokok. Jadi penting sekali yang pertama harus menentukan
tema dalam cerita. Kemudian yang kedua, gawe cengkorongan atau membuat kerangka. Siapa paragonya atau tokohnya, bagaimana alurnya, settingnya di mana, waktunya kapan, itu termasuk ke dalam cengkorongan atau kerangka. Kemudian yang ketiga, cengkorongan mau dikembangake. Jadi mulai dari yang kalian hanya menyebutkan paragonya bla 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 bla, settingnya seperti ini, kemudian temanya ini. Nah, untuk yang poin ketiga ini, dari kerangka yang tadi kamu kembangkan lagi menjadi sebuah cerita atau sebuah narasi. Yang keempat, nah ceritanya digawe runtut. Jadi ceritanya itu dibuat seruntut mungkin. Jadi karena itu adalah cerita pengalaman pribadi, cerita yang benar-benar terjadi, pasti kalian masih ingat ceritanya. Dari mulai A sampai mulai Z itu harus runtut. Dan ingkang pungkasan yaiku gunakake basa, tembung lan ukara kang bener. Nah, karena kalian ini adalah pelajaran bahasa Jawa, jika nanti ada tugas membuat cerita pengalaman, jadi kalian harus menggunakan bahasa Jawa. Tidak mungkin kalian menggunakan bahasa Inggris, nggih. Karena ini pelajarannya bahasa Jawa. Nah, kemudian bisa dibuka buku paketnya, kaca atau halaman 58 sampai 64. Di situ bisa dipahami, bisa dilihat. Ada cakupan materi, bisa dibaca lagi untuk materi tambahan. Kemudian di situ juga ada contoh dari pengalaman pribadi. Nah, tugas kalian amal soleh membaca contoh pengalaman pribadi dengan judul Dikira teh jebol. Nah, itu dibaca sampai halaman 60 nggih. Untuk yang cerita kedua itu nanti juga dibaca biar kalian tahu seperti apa tahu cerita pengalaman pribadi itu kalau dibikin narasi atau dibikin karangan. Paham nggih? Jadi tugas kalian adalah membaca contoh dari cerita pengalaman pribadi mulai dari halaman 58 sampai halaman 64. Walaupun di sini ustazah tidak tahu kalian membaca atau tidak, tetapi ustazah berharap dan ustazah positive thinking kalau kalian itu insya Allah membaca semua. Jadi biar lebih paham lagi, biar menambah ilmu dalam kosakata bahasa Jawa, karena di situ pasti ada kata-kata yang kalian memang tidak bisa atau kata-kata yang baru kalian dengar, jadi malah bisa menambah ilmu dari kosakata bahasa Jawa. Oke? Paham nggih? Jangan lupa tugasnya adalah membaca. Nah, untuk materi tentang cerita pengalaman pribadi, ustazah sekira cukup sampai di sini. Atas perhatiannya ustazah syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.